Al-Quran dengarkan. Siapa yang punya kitab itu? Siapa punya kitab itu Torah? Yang Siapa? punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada bangsa Musa. Musa sekarang yang kalau kau cari kitab Musa yang di dalam sekarang kalau kau cari kitab itu, kemana kau harus cari? Ke Islam atau ke Yahudi? Islam nggak ada kitab. Keliru kau. Islam tidak punya kitab. Nangis kau. Makanya saya tanya sama Murud. Ke Yahudi. Kenapa? Sekarang saya akui ke Yahudi. Tapi tidak ke Islam. Islam tidak pernah punya kitab. Memang tidak. Sekarang punya kitab. Ruth, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Loh, karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi. Sementara kami juga beriman. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Kenapa tidak ada di Al-Quran kitab Yahudi? Karena kitab mereka itu adalah kitab Yahudi. Kita rubah, kita bergantian berbicara. Sebentar. Mampus kau. Sekarang kau buktikan. Ruth, saya tanya samamu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kau bertanggungjawabkan kenapa agamamu yang dari Roma itu ada kitabnya Yahudi di dalam. Kenapa? Kita rubah dulu. Sebentar. Biar diskusi ini enak. Sebentar. Biar diskusi enak, Zulkifli. Kita bergantian berbicara. Siapa yang mulutnya dua, nanti kuping. Kita bergantian. Kalau belum dibilang silakan. Ya memang kan kau takut. Dan ingat Ruth, mulai hari ini Rudi, saya katakan sama Ruth, mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu. Paham kau? Bagus. Ingat ya. Ingat dulu, sebentar dulu. Kalau belum dibilang silakan, jangan bicara. Silakan. Oke, baik. Nah, saya bicara sekarang. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 144-45, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Paham kau? Oke? Kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik keturunan daripada Yakub Israel. Catat itu. Oke ya? Tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Yakub, tidak berlaku kepada bangsa Roma, Yunani. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa kitabnya orang Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu? Silakan. Oke, terima kasih. Zulkifli, jangan menjawab dong. Jangan diam aja. Saya kan gurumu. Nah ini penyakit kau Zulkifli. Oke, lanjut, jangan nangis. Aku nggak nangis, kau yang nangis. Ketika aku mau menjawab, kau nangis. Santai. Diam dulu. Silent, please. Oke, aku jelaskan. Zulkifli, kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi, maka Islam diizinkan membunuh. Maka Islam diizinkan mencuri. Maka Islam diizinkan berzina. Apakah begitu? Kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi. Berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh, penzina, pencuri tanpa ada hukum. Dan tidak. Ini harus perlu kau perhatikan Zulkifli. Kalau saya lah kau tanya. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen, berlaku. Tetapi, ingat tetapi. Ada beberapa bagian hukum Taurat Musa. Ingat lagi hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat, 10 Commandment, betul. Hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa. Jangan. Semuanya banyak. Lantas kenapa ada di hukum, kau bilang Romawi? Saya nggak bicara Romawi. Saya nggak mau bicara Romawi. Saya bicara tentang kekristenan. Karena contoh Katolik itu Vatikan, itu bukan Romawi. Yang kau samakan Vatikan dengan Roma, nggak bisa. Itu berbeda. Itu pengetahuanmu harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini. Yang kau kira Roma itu adalah Vatikan itu adalah Romawi, enggak Zulkifli. Nah, sekarang kenapa ada di kitab kami? Karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya Yahudi. Ada yang salah? Enggak ada tuh. Dan Tuhan kami tidak pernah menghina menghujat Yahudi. Tuhan kami tidak pernah mengutuk Yahudi jadi babi dan kera. Itu buktinya dia menyayangi orang Yahudi itu. Oke, apalagi kau tanya dulu begini. Nanti kita bergantian ya. Habis itu nanti kau tanya. Silakan. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya berasumsi. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya.
Hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Itu apa alasannya? Kitabnya agama orang, nempel satu kitab dengan kitab agama Roma. Ingat, Kristen itu adalah agama resmi Kekaisaran Romawi. Paham kamu? Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini. Kenapa ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen? Sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia, diajarkan kepada Roma dan Yunani. Pertanyaan saya kepadamu, kenapa ada hukum Tuhannya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu? Ayo, jawab saya. Kamu gak usah panik sana sini, gak usah, santai aja. Aku mengambil pena karena banyak pertanyaanmu. Oke, aku jawab ya. Gak ada, cuman satu pertanyaan saya. Kenapa kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu? Kenapa? Siap, jawab ya. Kau diam. Yeah. Silent please. Oke. Aku jawab. Kau lagi-lagi keliru, Zulkifli. Di Antioquia kau bilang orang Farisi. Tahu nggak kau Antioquia itu apa? Asia kecil. Kau bilang itu seolah-olah berada di Yerusalem. Di Israel itu banyak kesalahanmu. Kau kira agama Romawi, agama Kristen, betul Romawi, tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu. Pahami dulu itu, Zulkifli. Lawak kau. Karena Petrus yang orang pertama sekali itu pemegang kunci sorga, dikatakan di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Itu bukan orang Romawi. Keliru kau. Karena Petrus dan para rasul itu orang Yahudi, maka mereka tidak salah, Zulkifli, memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka. Dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi. Terjawab sudah, Zulkifli. Sekarang kau juga lucu. Seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam. Nehi-nehi, Zulkifli. Dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina. Itulah sebabnya, maaf sekali lagi. Saya jadi curiga, gara-gara itu mungkin Nabi setiap melakukan hal-hal yang di luar hukum Taurat dibela. Saya nggak tahu. Ada lagi pertanyaan Zulkifli, silakan. Kamu belum menjawab, Rudi. Kamu nggak bisa kemana-mana. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kamu bukan Bani Israel. Roma itu bukan Bani Israel. Yunani itu bukan Bani Israel. Belanda, Portugis itu bukan Bani Israel. Batak itu bukan Bani Israel. Kamu paham? Pertanyaan saya, kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu? Kenapa? Kamu Bani Israel? Hah? Kamu Bani Israel? Kami tidak menggunakan hukum Taurat. Kami menggunakan Al-Quranul Karim, kitab kami. Lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Coba kau jawab. Kamu Bani Israel. Jawab. Oke, ku jawab. Lagi-lagi kau keliru, belum kau jawab. Saya sudah jawab. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. 12 murid itu adalah orang-orang Yahudi. Aduh, jangan menyela. Pengikutnya iya, yang saya tanya kamu. Jangan menyela dulu, jangan menyela dulu. Gimana sih kau tidak malu disaksikan orang banyak loh? Malulah. Saya tadi diam. Ini saya bertanya berulang, tidak ada jawabanmu. Kamu diam. Mana jawabanmu? Silent please, silent please. Berasumsi terus. Silent please. Berjiwa besarlah. Tunjukkan kau sebagai senior pendebat Islam. Sama ya mana jawabanmu mana? Ya makanya kau dengar. Kau dengar. Jadi aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada kan dari para rasul. Itu makanya kami para rasul itu karena orang Yahudi maka berlaku. Yang kedua, ingat, kalau kita berbicara tentang Israel, itu kan di Kejadian 31-32. Itu Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka 10 hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya, termasuk orang yang tidak bertuhan. Contoh di negara-negara komunis, 10 hukum itu bisa nggak mencuri di sini, nggak bisa.
Bisa nggak berzina? Nggak bisa. Bisa nggak membunuh? Nggak bisa. Bisa nggak berselingkuh, mengingini sesama? Nggak bisa, Zulkifli. Itu bukan melihat daripada apa namanya itu harus dalam untuk orang Yahudi. Kecuali kau bilang hukum Taurat Musa. Bedakan lagi Taurat Musa, hukum Taurat, Ten Commandment, dengan Taurat itu sendiri. Paham nggak kau perbedaannya, Zulkifli? Nah, sekarang kau bilang di Islam. Memang kalian tidak ada hukum. Mana ada? Orang berzina dirajam itu hukum Taurat Musa. Bukan hukum Taurat loh, hukum Taurat Musa. Orang membunuh dibunuh. Itu hukum Taurat Musa. Kalian penganut hukum Taurat Musa. Jangan kau katakan kalian tidak penganut itu. Mana ada hukum Islam? Tidak ada. Itu semua hukum nabi-nabi terdahulu kalian akui. Silakan, apalagi enak gini, slow. Kita bicaranya santai-santai gantian. Begini, Ruhut. Kitabnya ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel. Kamu menyebut murid Yesus orang Israel? Memang. Murid Yesus orang Israel memang. Saya tidak tanya muridnya. Yang saya tanya kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel rupanya. Di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Yeremia 31 nomor 31, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kamu siapa? Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Ini yang harus kau pecahkan. Jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus memang Bani Israel. Kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang saya tanya kamu Kristen, kamu Kristen yang bukan Bani Israel. Kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama? Siapa yang berikan legalitas? Jawab. Oke. Sudah aku katakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya. Tetapi Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah. Dan bergumul dengan manusia, Kejadian 32. Kamu harus paham dulu, sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam. Artinya berserah diri. Muslim, berserah diri kau bilang. Makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam. Padahal mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Adam tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji, bersedekah segala macam. Sholat tidak pernah. Nah, ini harus kau pahami Zulkifli. Nah, ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, ingat konteksnya. Pada saat itu, Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Maka itulah bangsa pilihannya. Arab pun enggak. Tuhan benci kepada orang-orang di padang gurun. Maka dia membilang di bilik-bilik itu ada tuan-tuan palsu. Di padang-padang gurun itu ada nabi-nabi palsu. Dia enggak suka. Ya, nah. Sekarang kenapa ada di kitab kami? Lu kan sudah kukatakan. Bapak-bapak gereja kami itu orang Yahudi. Petrus itu kan orang jangan ketawa. Tunggu dulu. Belajar, jangan tergoncang. Slow. Slow, aku bilang. Silent please. Slow. Saya tadi diam hanya senyum. Makanya tunjukkan wajah kau senyum-senyum saja. Gak masalah. Sudah, jangan nangis. Belajar kau disiplin. Suaramu udah kelihatan. Ini lucu kau. Mau nangis, jangan nangis. Yang jadi Zulkifli, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa Yahudi, ya. Kami tidak pernah menyangkal itu. Maka ketika para rasul yang orang Yahudi itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka. Penyebar agama Kristen kan mereka. Perintah Yesus jelas, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Maka kami bagian dari muridnya Yesus. Kami adalah Israel rohani yang dimana Israel. Aduh, slow lah, jangan gitu terguncang lo. Karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi, ingat ya Yahudi.
adalah Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Silakan. Itu perubahan nama Israel itu. Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan? Hah? Kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi. Kalau kau katakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi, bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Katolik di Indonesia? Hah? Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Yahudi mana? Ayo. Oke, aku jelaskan. Agama. Tunggu. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, tidak mungkin menjadi anak Maria, nggak mungkin. Makanya kitab kanonik, surat Petrus, surah-surah Paulus, semuanya dituliskan untuk orang Romawi. Dan ini saya ajarin sama murid. Kau katakan di Antioquia itu bukan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Pengakuannya di Filipi 3, kisah para Rasul 23, dia orang Farisi. Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi. Murid-murid, pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di kisah para Rasul 11 di Antioquia itu sebagai Kristen. Kamu paham itu? Ingat nubuatan Yesus, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani? Siapa? Kisah para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Hayo. Dia ini orang celaka. Makanya saya katakan sama Bu, apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma menjadi agama kekaisaran? Itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi? Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa dasarnya? Emang ada nabi yang mengatakan itu? Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para nabi itu adalah perjanjian lama? Ada? Tidak ada, Ruth. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama hanya internal Kristen. Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali. Ayo, jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi. Kau bahas Kristen memiliki hak mendapatkan kitab perjanjian lama itu dikarenakan ini. Jangan kau bawa-bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu, Paulus.